Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Edumedia, informasi dunia pendidikan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua website utama yang akan digunakan selama perkuliahan online pada jurusan pendidikan fisika Universitas Musamus pada khususnya, dan beberapa jurusan lain yang akan saya ajar. Nah, aplikasi yang pertama yang akan kita gunakan yaitu aplikasi atau website dengan alamat http www.dosenmuda.com, kemudian yang kedua adalah sipanter.com. Nah, masing-masing dari dua alamat ini memiliki fungsi yang berbeda, di mana dosenmuda.com ini lebih bersifat informatif. Jadi di sini lebih banyak menyebarkan informasi tentang perkuliahan, khususnya pada mata kuliah tertentu. Sedangkan pada sipanter.com ini lebih kepada manajemen pembelajarannya. Jadi nanti kita lihat, mungkin ada pertanyaan kenapa tidak menggunakan saja sipanter.com sekalian. Nah, ada bedanya. Kenapa? Karena sipanter.com ini adalah LMS, maka dia biasanya agak lebih lambat aksesnya dibandingkan dengan dosenmuda.com ini. Seperti apa isinya? Mari kita lihat bersama. Baik, adik-adik mahasiswa, sekarang kita masuk ke browser kita dan silakan diketik pada bagian pencarian. Jadi kita ketik pada bagian pencarian ini dosenmuda.com, kemudian silakan di enter. Saat masuk di sini ada beberapa menu ya. Di sini ada beberapa menu utama. Jadi ini adalah tampilan menu utama yang adik-adik mahasiswa akan lihat ketika masuk ke dosenmuda.com. Saya perkenalkan dulu beberapa menu ini. Ada beberapa menu utama. Yang pertama menu pendidikan, kemudian ada menu penelitian, pengabdian, kemudian ada aktivitas. Ini JPF Unmus ini adalah layanan kami atau produk kami yang bisa kami buat. Yang pertama itu bisa membuat jasa pembuatan e-learning, also website, dan seterusnya. Nah, kali ini saya akan fokus pada bagian perkuliahan ini. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal, jadi untuk masuk ke dalam perkuliahan secara online ini adalah pintu utama. Jadi ini adalah pintu utama di bagian perkuliahan ini. Nah, silakan diklik. Jadi kita klik perkuliahan ini. Setelah kita klik menu perkuliahan, maka kita akan diarahkan ke menu mata kuliah. Jadi seluruh mata kuliah yang ada di dalam jurusan pendidikan fisika maupun beberapa jurusan lain yang mungkin saya ampu mata kuliahnya itu ada di sini. Jadi ada mata kuliahnya di sini, ya. Nah, ini beberapa mata kuliah yang khususnya yang saya ampu ya. Nah, ini. Nah, adik-adik mahasiswa tinggal memilih mata kuliah apa yang diprogram. Jadi silakan lihat, oh misalnya semester ini saya ada program evaluasi belajar mengajar fisika. Nah, di sini adalah menu-menunya yang di bawah ini. Jadi saya jelaskan satu persatu ya untuk menu-menu ini. Jadi menu kontrak kuliah ini adalah menu yang memperlihatkan tentang kesepakatan kita selama perkuliahan itu akan berlangsung sampai 16 pertemuan. Yang kedua di sini ada GBPP dan RPS atau RPS ya. Nah, GBPP atau RPS ini dapat juga diakses secara bebas oleh seluruh mahasiswa. Nah, tujuannya adalah agar mahasiswa itu bisa melihat kira-kira materi apa yang akan kita pelajari selama perkuliahan ini. Jadi bukan hanya materi ya, di sini adalah ini adalah program. Jadi program yang akan kita lakukan selama 16 pertemuan itu.
Jadi apa yang akan kita lakukan, bagaimana medianya, berapa waktunya, dan seterusnya. Itu dapat dilihat di dalam garis besar program pengajaran ataupun rencana program semester RPS. Nah, berikutnya ada peta materi. Nah, peta materi itu berisi tentang materi pokok yang akan akan diajarkan pada semester itu. Jadi selama 16 pertemuan atau 14 ya pertemuan tatap muka ataupun online itu sudah disiapkan materinya. Nah, contoh ya, ini contoh, misalnya pada pertemuan pertama itu ada hakikat belajar dan pembelajaran. Nah, materinya ini ada belajar dan pembelajaran itu apa, kemudian tujuan belajar dan pembelajaran, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, kemudian hubungan antara, dan seterusnya ke bawah. Ini ada materinya ya, jadi seterusnya ke bawah bisa adik-adik mahasiswa bisa melihat ini materinya ke bawah. Yang lain yaitu ada materi ajar. Nah, materi ajar ini, di sini materi ajar yang ditampilkan itu berupa materi PDF. Jadi ini berisi tentang materi PDF. Nah, materi ajar ini sudah dibuat oleh dosen berdasarkan ini di atas berdasarkan peta materi atau berdasarkan GBPP dan RPS. Kemudian berikutnya ada menu media PPT. Nah, media PPT ini dapat diakses. Jadi ini pada saat diakses ini yang muncul adalah media PowerPoint. Nah, media PowerPoint ini ada yang di link untuk download secara langsung, ada kemudian yang di-linkkan ke Google Slide di Google Drive ya. Jadi ini bisa diakses juga secara bebas. Nah, kemudian berikutnya adalah tugas mahasiswa. Nah, tugas mahasiswa ini, sebagian besar dari mata kuliah ini, sebagian tidak muncul. Kalaupun muncul di sini, itu akan di-linkkan ke website sipanter.com. Karena tugasnya biasanya bersifat tertutup, dan selain itu tugas ini juga kan nanti akan dijawab melalui secara online ataupun dengan menggunakan file atau yang lainnya yang nantinya akan dijelaskan pada bagian Sipanter. Berikutnya ini penilaian dan absensi. Nah, penilaian dan absensi ini khususnya di bagian penilaian itu akan menampilkan nilai akhir dari mahasiswa sehingga dapat dengan mudah mengetahui nilainya. Jadi nilainya itu begitu selesai ujian mungkin bisa langsung dilihat di sini nilai realnya. Nah, dengan begitu adik-adik mahasiswa dapat mungkin melakukan perbaikan setelah mungkin nilainya tidak sesuai atau seperti apa sebelum dosen memasukkan nilainya ke SIMAKAT. Jadi perlu diingat bahwa nilai yang sudah masuk ke dalam SIMAKAT itu tidak dapat dilakukan perubahan lagi seperti itu. Nah, ini adalah grup WhatsApp. Jadi grup WhatsApp ini di semua mata kuliah ini punya grup WhatsApp. Nah, grup WhatsApp ini berisi yang memprogram mata kuliah. Nah, apa yang harus dilakukan yaitu mahasiswa cukup mengklik. Jadi ini cukup mengklik link ini, maka akan langsung terarah ke link WhatsApp-nya atau ke grup WhatsApp-nya. Jadi langsung diarahkan ke sana, kemudian langsung bergabung. Nah, ke LMS ini, saya ke bagian terakhir dulu ini, di bagian arsip. Jadi di bagian arsip ini berisi tentang berbagai informasi terkait dengan mata kuliah ini. Jadi mulai dari kontrak kuliah, GBPP, RPS, peta materi, dan seterusnya. Nah, arsip ini berisi seluruh perangkat yang di atas ini, baik yang sementara di program saat ini, maksudnya semester berjalan, ataupun semester-semester sebelumnya. Kita akan masuk ke Learning Management System-nya, LMS. Kita akan menuju ke ruang kelas virtualnya. Jadi, diklik yang ini, tinggal diklik LMS. Adik-adik mahasiswa, di sini tadi saya mengklik LMS-nya dan dia sudah berubah. Jadi perlu diperhatikan di sini sudah berubah ke https://sipanter.com. Jadi ini kita sudah berada di website lain. Lihat saat ini sudah langsung login ya. Nah, caranya login itu seperti apa? Jadi di sini saya contohkan ya, kalau kita mau login, ini karena kebetulan tadi sudah login, saya coba logout dulu.
saya akan memperlihatkan bagaimana kalau misalnya adik-adik mahasiswa mengakses secara langsung. Jadi selain mengakses melalui dosenmu.com, kalau misalnya adik-adik tidak punya kebutuhan lagi di sana dan ingin langsung masuk ke perkuliahan LMS-nya, silakan diketik saja sipanter.com ini. Jadi di bagian kolom pencarian ini silakan diketik sipanter.com dan akan muncul seperti ini. Nah, di bagian ini ada tertulis login. Nah, tinggal diklik ini login. Nah, pada saat login itu adik-adik mahasiswa silakan memasukkan username dan password yang sudah dibagikan oleh dosen. Ya, jadi setiap mahasiswa itu akan memiliki akun tersendiri yang nanti akan informasikan bagi mahasiswa yang program mata kuliah ini. Nah, akun ini bersifat umum ya, jadi khusus untuk aplikasi Sipanter ini, setiap mahasiswa itu hanya memiliki satu akun. Jika program satu mata kuliah tetap satu akun, kalau misalnya program 10 mata kuliah dengan saya, akunnya tetap sama. Dengan catatan dosennya dosennya sudah menambahkan ke mata kuliahnya atau di enroll ya. Nah, saya coba masuk dengan akun uji coba ya. Jadi ini saya akan masuk dengan akun uji coba sebagai siswa. Mudah-mudahan ini berhasil. Jadi tadi itu yang link langsung itu karena sudah login makanya dia langsung menuju mata kuliahnya. Nah, di sini kita bisa lihat ketika adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa login, setelah login itu akan tampil seperti ini. Nah, ini akan tampil, jadi adik-adik itu bisa sebenarnya customize halaman-halaman ini. Ya, terserah ini all ya, all course overview. Nah, di bagian ini akan muncul beberapa mata kuliah yang adik-adik programkan. Jadi kalau adik-adik program 10 mata kuliah, maka ini akan muncul ke bawah semuanya. Nah, karena kebetulan di akun ini kebetulan akun ini hanya program satu mata kuliah, maka yang muncul ya ini mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, ini yang muncul ya belajar dan pembelajaran. Nah, ini masih adik-adik mahasiswa itu sebenarnya bisa melihat di sini ini sudah berapa persen sih sudah berapa persen kuliah ini berjalan ya. Nah, di sini nanti akan kelihatan. Nah, kebetulan ini karena masih baru, ya masih di sini masih muncul 0%. Nah, gimana caranya sekarang kita masuk ke dalam mata kuliah ini. Jadi saya tinggal klik yang di atas atau yang di bawah ini sama saja, saya klik yang ini untuk masuk melihat apa sih yang ada di dalam mata kuliah ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian. Nah, kita akan melihat di sini. Jadi yang pertama di bagian atas ini adalah user ya, ini user. Mahasiswa yang sementara kuliah itu namanya ada di sini. Ini ada menu perkuliahan, di mana kalau saya klik bagian ini, kalau saya klik bagian perkuliahan ini, maka akan masuk ke menu mata kuliah ya. Nah, ini ada semua mata kuliah. Ini semua mata kuliah yang bisa dilihat, tapi ini tidak semua bisa dimasuki ya. Adik-adik tidak boleh masuk, tidak bisa masuk ke mata kuliah ini kalau tidak program. Hanya bisa mengintip dari luar. Nah, contohnya ini, misalnya Fisika Matematika 2. Saya klik misalnya Fisika Matematika 2. Nah, ini dibaca di bawah, you cannot enroll yourself in this course. Jadi tidak bisa, jadi harus pokoknya harus diprogram dulu. Kalau tidak diprogram ya tidak bisa. Nah, ini dia kembali ke sini lagi. Jadi tidak bisa ya. Nah, sekarang itu yang pertama ya. Kemudian kita kembali ke menu yang lain. Saya kembali ke ini ya, belajar dan pembelajaran. Ya, itu yang pertama. Jadi ada perkuliahan, kemudian di sini ada pendidikan. Nah, di bagian pendidikan ini coba saya klik. Di sini ada menu, ini ada menu perkuliahan. Nah, kalau saya klik ini, kalau kita klik menu perkuliahan ini, maka dia akan kembali ke halaman yang perkuliahan yang di dosen muda tadi. Nah, ini bisa kembali, adik-adik mahasiswa bisa kembali ke situ kalau misalnya ada yang dianggap penting, misalnya mau melihat GBPP-nya atau mau melihat materi lengkapnya, silakan diklik ini perkuliahan ya, yang ini.
Sama dengan ini. Nah, bedanya dengan dosenmuda.com, kalau dosenmuda.com ini kita klik, maka dia akan kembali ke halaman yang paling utama, dosenmuda.com. Jadi akan kembali ke halaman yang paling utama tadi. Nah, kemudian berikutnya di samping ini saya akan perkenalkan beberapa ini menu-menu yang di samping ini. Yang pertama, ini adalah mata kuliah yang aktif ya. Jadi adik-adik mahasiswa program mata kuliah belajar dan pembelajaran, maka yang aktif ya ini nama mata kuliahnya. Kemudian ini partisipannya, siapa saja sih yang ada di dalam mata kuliah ini? Ini kita bisa lihat di sini siapa yang berada di dalam mata kuliahnya. Nah, kebetulan di dalam ini hanya satu orang, ya yang tadi itu, yang uji coba. Dia baru satu orang karena ini hanya memperlihatkan seperti apa isi dari mata kuliah ini hanya satu. Nah, ini jadi mahasiswa itu bisa melihat teman-temannya di dalam sini ya. Kemudian yang penting yang lain ini grades. Grades ini untuk melihat penilaian dari mahasiswa. Nah, di sini kan ada nanti kita lihat ini daftar hadir. Jadi daftar hadir itu saya masukkan sebagai komponen penilaian. Maaf, bukan daftar hadir maksudnya kehadiran ya. Nah, di sini nanti ada persentasenya berapa, kemudian pretest. Pretest karena ini ada pretestnya, maka di sini ada nilainya mungkin 1%, 10%, dan seterusnya. Kemudian di sini ada tugas 1. Karena ini baru satu tugas ya. Ini bisa muncul sampai tugas 1, tugas 2, dan seterusnya ke bawah. Nah, adik-adik mahasiswa bisa melihat nilainya dari sini. Jadi bisa nilainya dikontrol dari sini. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya menu selanjutnya yang di bawah ini adalah menu atau topik-topiknya. Topik 1 hakikat belajar dan pembelajaran, topik 2 misalnya teori pembelajaran, topik 3 misalnya teori konstruktivistik, dan seterusnya ke bawah. Ini sampai, jadi ini tergantung. Jadi kalau pertemuannya 16 ya ini akan muncul topik 16 ya, seperti itu. Ini ada my course. My course ini hanya muncul kalau ini ya, ini my course ini ya. Jadi my course ini akan muncul di bawah sini beberapa mata kuliah yang mungkin kita program. Nah, kebetulan kita kan program hanya satu, makanya yang muncul hanya satu mata kuliah ini saja, belajar dan pembelajaran. Ya, kita akan masuk ke bagian bagian intinya. Nah, kita akan lihat bagian inti dari setiap mata kuliah ya. Nah, yang pertama coba dilihat ini adalah mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, di bawah ini sudah jelas sekali kelihatan ini bannernya, belajar dan pembelajaran jurusan pendidikan fisika. Nah, di sini ada daftar hadir. Daftar hadir ini hanya dapat diisi oleh dosen untuk saat ini ya. Jadi sebenarnya daftar hadir ini bisa diisi oleh mahasiswa, namun pada perkuliahan ini saya kontrol hanya dosen yang bisa mengisi. Jadi saat perkuliahan dimulai, saya akan mengabsen satu-satu, baik itu melalui perkuliahan dengan Zoom, dengan Google Meet, atau aplikasi yang lainnya. Ataupun mungkin kita tidak tatap muka, mungkin hanya secara online kuliahnya seperti tanpa ada ini ya, tanpa ada tatap muka, secara online saja, saya akan isi di sini. Nah, menu berikutnya di sini ada buku dan referensi. Buku dan referensi ini akan menampilkan beberapa referensi yang dibutuhkan selama perkuliahan ini. Jadi adik-adik mahasiswa tidak perlu mungkin pusing untuk mencari lagi buku referensi. Tinggal diklik ini, contohnya ya, saya klik yang ini, di sini sudah jelas. Ini adalah buku dari Pak Ahirudin ini. Nah, linknya ini bisa merujuk ke merujuk ke halaman langsung atau langsung terdownload. Nah, ini kebetulan di sini saya langsung linkkan ke downloadnya ya. Nah, ini langsung terdownload. Nah, setelah terdownload ya silakan dibuka. Ini menjadi salah satu acuan pembelajarannya. Jadi adik-adik bisa belajar dengan menggunakan buku referensi yang telah disiapkan ini. Nah, di sini silakan dipelajari. Ini yang pertama. Menu yang kedua ya, itu menu yang kedua di dalam perkuliahan. Kemudian di sini juga saya menampilkan menu glosarium. Nah, glosarium itu biasanya berisi tentang istilah-istilah yang mungkin populer atau populer di dalam mata kuliah itu atau yang sering digunakan ya. Misalnya di dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran misalnya ada istilah belajar, ada istilah pembelajaran, ada istilah peserta didik, konstruktivistik, psikologi pendidikan, dan seterusnya. Kemudian berikutnya ada menu pretest.
Nah, menu pretest ini adik-adik silakan klik. Ini menjadi prasyarat ya. Jadi ini adalah prasyarat sebelum masuk ke kuliah. Tetapi adik-adik sekalian tidak perlu terlalu khawatir dengan pretest ini. Karena ini hanya untuk melihat sejauh mana sih kemampuan mahasiswa di dalam perkuliahan ini. Jadi kemampuan awal ya, supaya nanti bisa kelihatan pada bagian akhir perkuliahan ternyata ada peningkatan atau malah menurun setelah melakukan perkuliahan ini. Ya. Jadi tinggal diklik bagian pretest ini, maka adik-adik mahasiswa akan diarahkan ke bagian ini tesnya. Nah kebetulan ini karena ini hanya contoh, di sini belum tampil soalnya ya. Nah di sini saya sudah mengatur mahasiswa itu hanya mengambil maksimal 3 kali tes ya, maksimal 3 kali tes. Kemudian waktu di sini itu dibatasi tergantung dari mata kuliahnya. Jadi misalnya mata kuliah belajar dan pembelajaran tentunya akan memiliki batas waktu lebih kecil dibandingkan misalnya dengan perkuliahan fisika modern. Kenapa? Ya kita tahu mungkin fisika modern akan memerlukan perhitungan sehingga membutuhkan waktu maksimal ini yang lebih besar. Kemudian ada metode grading, metode penilaiannya itu adalah menggunakan highest grade. Jadi menggunakan grade tertinggi. Jadi kalau 3 kali tes, yang diambil itu nilai tertingginya, bukan nilai akhir ataupun nilai rata-rata. Jadi bukan last grade ataupun average ya. Jadi bukan average atau last. Tapi kita ambil di sini highest grade. Seperti itu. Nah, itu untuk pretestnya. Nah, selanjutnya kita lihat menu yang lain. Selain itu ada halaman kelas utama. Nah, halaman kelas utama ini halaman yang mengarah ke itu tadi ya, ke menu perkuliahan. Jadi bisa akses lewat sini yang tadi ini. Yang dapat diakses lewat ini. Ini sama ya. Jadi yang diakses tadi lewat sini itu sama dengan ini. Halaman kelas utama. Kemudian berikutnya di sini juga masih ada link grup WA. Ini sama dengan yang ada di dosen muda tadi. Kenapa saya tampilkan di sini? Karena biasanya mahasiswa itu kalau sudah malas masuk ke dosenmuda.com tinggal klik sipanter.com dan kemungkinan ada yang lewat itu grup. Makanya kalau tidak sempat bergabung melalui dosenmuda.com ya silakan bergabung melalui si Panther ini. Jadi di sini tinggal diklik linknya sama dengan yang tadi ya. Jadi kita klik linknya, maka mahasiswa itu akan diarahkan ke bagian ini. Di sini ada undangan untuk bergabung, silakan bergabung ke chat. Nah, otomatis adik-adik mahasiswa langsung akan tergabung ke dalam link apa namanya akan bergabung ke dalam link grup untuk melakukan diskusi. Seperti itu. Kemudian kita lihat menu selanjutnya. Nah, di bawah ini adalah petunjuk. Tapi untuk petunjuk perkuliahan ini sebenarnya saya sudah jelaskan untuk petunjuknya ya. Apa yang saya jelaskan saat ini sebenarnya itu ada di sini. Ini yang sudah saya jelaskan di atas itu yang di sini. Nah, yang paling penting saya jelaskan di sini hanya poin nomor 8. Jadi di poin nomor 8 itu di sini yang pertama tugas dapat dikumpulkan melalui cara berikut. Yang pertama, setiap mahasiswa dapat mengumpulkan tugasnya secara langsung melalui aplikasi si Panther. Nah, caranya seperti apa? Sebentar saya jelaskan di bagian bawah. Nanti kita akan jelaskan di menu bawah. Kemudian berikutnya, jika mahasiswa tidak dapat mengumpulkan tugasnya seperti pada poin A, maka mahasiswa dapat mengumpulkan tugasnya dengan menggunakan flash disk, ya satu flash disk secara kolektif. Saya kira ini yang selama ini kita gunakan sebelum pembelajaran secara online ya. Jadi ini kita sudah sering menggunakan. Jadi satu flash disk untuk satu kelas dan itu dapat digunakan secara berulang-ulang. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya jika mahasiswa tidak dapat mengumpulkan tugasnya seperti pada poin B, maka mahasiswa dapat mengumpulkan tugasnya dengan menggunakan hasil cetak. Jadi kalau ada adik-adik mahasiswa yang beralasan misalnya tidak punya laptop untuk tidak punya filenya, ya silakan kalau misalnya memang sudah diketik di tempat pengetikan ya silakan dicetak saja di sana. Nah, nanti hasil cetaknya itu yang dikumpulkan ke dosennya. Ya, kalau bisa ini juga secara kolektif. Kalau misalnya ada beberapa mahasiswa ya silakan dikumpulkan secara kolektif.
Itu yang ketiga. Nah, cara yang keempat adalah jika mahasiswa tidak dapat mengumpulkan tugasnya seperti poin C, maka dapat mengumpulkan tugasnya dengan tulisan tangan. Jadi silakan ditulis. Kalau misalnya tidak bisa mengumpulkan dengan menggunakan apa namanya, mengumpulkan secara langsung di aplikasi si Panther, silakan kumpul dengan Flash. Kalau tidak bisa ya silakan dicetak. Kalau tidak bisa, silakan ditulis tangan. Tapi tulis tangan ini harus rapi ya, yaitu dengan menggunakan kertas double folio atau folio bergaris ya. Silakan menggunakan kertas folio bergaris. Kenapa? Supaya lebih mudah memeriksa tugasnya. Jadi saya kira untuk tugas ini tidak ada alasan untuk tidak mengumpulkan ya, karena selama ini banyak mahasiswa yang beralasan alasannya tidak punya laptop lah, tidak punya apalah. Nah, ini tidak ada alasan untuk tidak mengumpulkan tugas. Jadi yang perlu saya tekankan bahwa semua mahasiswa yang mengumpulkan tugas baik melalui si Panther, melalui flash disk, dicetak ataupun ditulis tangan itu semuanya sama. Ya, itu semua sama penilaiannya, tidak ada perbedaan. Hanya saja mungkin mahasiswa yang bisa merasakan di mana perbedaannya, yaitu hanya di bagian kemudahan. Ya, kalau menurut saya tingkat kemudahannya itu mulai dari A sampai ke D ya. Jadi lebih mudah di si Panther, kemudian flash disk, kemudian dicetak dan ditulis tangan. Ya, menulis tangan itu jauh lebih susah daripada ini yang di atas ini. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, di sini ada beberapa menu ini. Saya ambil contoh satu topik ya. Jadi saya anggap ini adalah pertemuan pertama. Nah, pada setiap pertemuan di perkuliahan ini, adik-adik akan dihadapkan dengan beberapa menu seperti ini. Yang pertama, ini ada materi 1, hakikat belajar dan pembelajaran. Nah, menu ini bisa dilihat, silakan Anda pelajari materi ini agar Anda bisa mengakses ruang forum di bawah. Jadi, ini wajib ya, wajib diakses oleh mahasiswa. Kenapa? Karena ini akan menjadi bahan adik-adik mahasiswa di dalam melakukan perkuliahan, dan kemudian untuk mengisi forum yang di bawah ini. Nanti saya akan jelaskan apa sih isinya forum ini. Jadi ini wajib diakses. Kalau tidak, maka yang di bawah ini tidak akan bisa terbuka. Jadi ini ada restriktif. Nanti saya jelaskan apa itu restriktif. Nah, setelah adik-adik membuka file ini, maka akan otomatis di sini tercentang ini. Nanti di sini akan ada centang otomatis. Nah, kalau ini sudah centang otomatis, maka di bawah ini bisa terbuka ini yang restriktif ya, yang menjadi prasyarat istilahnya, prasyarat. Kemudian, jika adik-adik sudah membaca di atas, ya kalau misalnya tidak mau membaca, ya cukup dibuka saja, ya dibuka. Kemudian misalnya mau melihat materinya dalam bentuk video pembelajaran, silakan dibuka videonya ini. Jadi video pembelajaran ini berisi tentang pembelajaran kurang lebih sama dengan di atas. Bedanya yang di atas ini materinya PDF, yang di bawah ini dijelaskan secara langsung oleh dosennya, ataupun materi lain yang sudah ditautkan dengan video ini, bagian ini ya. Silakan diakses di sini. Nah, berikutnya di bagian bawah ini. Jadi di bagian bawah ini terlihat ada forum 1, hakikat belajar dan pembelajaran. Apa sih isinya forum itu? Nah, seperti ini. Jadi di bawah ini kita baca dulu, forum ini hanya dapat diakses setelah Anda membaca dan atau menonton video pembelajaran di atas. Nah, cara mengisinya, jadi adik-adik mahasiswa setelah membaca materi yang di atas ini atau menonton video ini, silakan menuliskan minimal 1 pertanyaan Anda di dalam forum ini. Jadi silakan menuliskan pertanyaan Anda. Apa misalnya yang akan Anda tanyakan? Artinya setelah membaca atau menonton, Anda kan punya mungkin pertanyaan atau masalah ya yang timbul. Apa sih ini, apa sih itu? Nah, silakan dimasukkan ke dalam forum ini. Nah, setiap mahasiswa itu dapat memberikan pertanyaan dan memberikan jawaban. Jadi di dalam ini adalah forum diskusi khusus untuk pertemuan 1. Jadi di sini kita akan dapat berdiskusi secara bebas di dalam ini. Ya, layaknya berdiskusi ini layaknya berdiskusi di dunia nyata ya, pada saat tatap muka. Jadi kita bisa melakukan diskusi di sini seperti pada saat tatap muka di dalam sini. Ya, seperti itu. Nah, karena ini adalah restriktif artinya bersyarat. Syaratnya apa? Silakan dibaca ini syaratnya ini.
materi 1 hakikat belajar dan pembelajaran. Artinya ini hanya dapat dibuka, ini tidak aktif ya, ini tidak bisa diklik ya. Coba lihat, ini saya tidak dapat klik. Kenapa? Karena dia bersyarat. Nanti ini dicentang sini, tercentang ini, baru bisa terbuka yang di bawah. Misalnya, saya coba buka ya. Mudah-mudahan ini sudah disetting. Nah, ini coba, ini kita sudah buka. Oke. Nah, ini materinya misalnya mahasiswa sudah baca, anggap sudah dibaca ini. Oke, sekarang kita kembali ke halaman tadi ya. Kita sudah membaca ya materinya, kita sudah baca. Sekarang kita kembali ke halaman yang tadi. Nah, kita sudah baca, kita masuk ke forum. Nah, coba kita perhatikan, coba adik-adik perhatikan, ini sudah tercentang ya. Saya sudah buka, akhirnya tercentang di sini, dan tadi ini kan tidak bisa diklik, sekarang kita bisa klik. Ini sudah bisa diklik ini. Kenapa? Karena sudah terbuka ini. Jadi syaratnya sudah hilang. Coba tulisan tadi restricted di sini sudah hilang ya. Nah, karena sudah dibuka di atas, maka sudah restricted. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam ruang kelas. Nah, ruang kelas ini hanya kita gunakan jika memang kita membutuhkan tatap muka secara virtual ya. Ini kita akan masuk ke dalam kelas ini dengan menggunakan kelas, entah itu menggunakan Zoom atau Google Meet. Saya biasa kebanyakan menggunakan Google Meet. Nah, yang perlu diperhatikan di sini kodenya. Jika minta kode, ya masukkan kode yang diberikan di sini. Ya, nanti akan kodenya ini mungkin berubah-ubah tergantung dari mata kuliahnya. Nah, silakan masuk. Tapi ada yang ini lagi mengganjal ini. Kita perlu lihat ini. Di sini restricted lagi. Jadi dia bersyarat lagi. Apa syaratnya? Syaratnya adalah forum 1 hakikat belajar dan pembelajaran. Artinya kita hanya bisa mengakses ini ketika yang ini tercentang. Gimana supaya ini tercentang? Caranya adalah ya kita berarti wajib ini ya, wajib di dalam ini kita memberikan pertanyaan. Tadi kan sudah diwajibkan di situ, harus memberikan satu pertanyaan ya. Jadi wajib memberikan satu pertanyaan. Nah, misalnya di sini kita hanya bisa memberikan pertanyaan ini kalau sudah dibuat grup ya. Di sini saya belum bagi-bagi ke dalam grup. Nah, ini belum ada grupnya karena kita kan hanya satu apa namanya? Ini pesertanya masih sendiri. Nah, anggap saja kita sudah berdiskusi di sini ya. Saya sudah memberikan diskusi di sini. Saya ingin mengakses apa sih selanjutnya. Nah, coba kita lihat ini. Ini sudah terbuka ya. Coba kita sudah bisa akses. Tadi kan tidak bisa ini. Ini sekarang sudah bisa. Sama dengan yang di bawah ini. Ini juga akan terkunci kalau ini belum dibuka forum satunya. Nah, sekarang sudah bisa dibuka. Apa yang perlu saya jelaskan yang paling penting adalah di bagian tugas 1 ini. Tapi ingat, perlu diingat bahwa tugas 1 ini tidak akan bisa terbuka sebelum yang di atas ini dibuka. Kenapa seperti itu? Karena konsep dari pembelajaran ini itu apa namanya, ini belajar konsepnya, jadi dia harus apa namanya, konsep belajar mandiri. Jadi setiap mahasiswa itu diharapkan dapat belajar mandiri, baik itu melalui buku referensi, materi ajar, kemudian video pembelajaran yang diberikan. Nah, apa tujuan dari forum ini? Saya tekankan bahwa di sini kita akan berdiskusi. Apa masalah-masalah yang ditemukan di atas itu dituangkan di dalam sini. Selain di sini, kita juga dapat berdiskusi di dalam kelas online ini. Nah, itu. Nah, yang terakhir kan harus ada tugas. Nah, tugasnya itu seperti apa? Kita klik tugasnya. Nah, kita harus lihat tugasnya ini. Nah, di sini sudah terbuka tugasnya. Jadi 90% tugas dari seluruh mata kuliah di dalam sipanter.com ini ditampilkan dalam bentuk PDF ya. 90% itu ditampilkan PDF, hanya 10% itu sekitar 10% yang ditampilkan dalam bentuk soalnya diketik langsung ya. Nah, soalnya diketik langsung. Nah, ini bisa langsung dibaca di sini soalnya. Silakan dilihat, ini contoh soal ya, ini hanya contoh, silakan dilihat. Bentuk tugasnya itu semuanya yang bentuk PDF itu seperti ini bentuk tugasnya ya. Ini bentuk tugasnya. Nah, di sini bisa dilihat ini sangat jelas petunjuknya. Mulai dari bentuk tugasnya seperti apa,
kodenya seperti apa, subjudulnya, subcapan pembelajarannya apa. Jadi jelas ya. Nah, intinya di sini di dalam soal ini adalah deskripsi tugas. Ini ada deskripsi tugas, silakan dilihat. Ini ada deskripsi tugas ya. Deskripsi tugas itu artinya soal-soalnya. Apa sih yang perlu dikerjakan? Nah, ini. Ini dia deskripsinya. Ya. Kemudian metodenya seperti apa? Memilih dan mengkaji referensi dan seterusnya. Ini ada. Apa sih format luarannya? Nah, ini ada sudah jelas semua, silakan. Nah, di dalam juga ternyata sudah ada dijelaskan nih bagaimana cara mengumpulkan tugas. Lembar jawaban dikumpulkan di si Panter. Oh, ini ada. Ya, persis dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini indikator penilaiannya seperti apa. Jadi menjawab dengan benar sesuai dengan teori dan seterusnya, dapat 2 dan seterusnya ke bawah. Silakan dibaca, ini sudah jelas. Nah, di sini juga ada daftar rujukannya, terus tanggal dikumpulkannya kapan dan seterusnya. Ini ada ya, lengkap. Nah, jika ingin mendownload atau misalnya mau melihat lebih besar tulisannya, silakan diklik saja ini lepas. Ya. Nah, setelah diklik, maka dia akan mengarah ke link ini, dia akan mengarah ke Google Drive ya, akan mengarah ke file aslinya. Nah, ini adalah file aslinya yang akan ditampilkan. Nah, file aslinya ini kalau tidak mau membaca di sini, silakan di-download saja di sini. Ya, ini bisa di-download kemudian dicetak. Terserah, ini bisa langsung dicetak di sini. Atau langsung di-print ya, terserah mau disimpan kah, dicetak atau di-download. Seperti itu. Nah, ini sambil menunggu ini, kita kembali ke sini. Nah, dilihat. Di sini yang perlu saya perlihatkan juga adalah bahwa ini saya sudah coba ya. Di sini ada 2 cara. Jadi ada 2 cara untuk menjawab soal ini. Yang soal akan muncul di sini. Kemudian ini adalah online text. Nah, kapan sih kita harus menggunakan online text? Online text itu saya kasih saran saja ya. Online text itu digunakan misalnya soalnya esai. Esainya misalnya untuk mata kuliah teoritis. Seperti yang tugas di atas tadi. Misalnya, jelaskan perbedaan antara belajar dan pembelajaran. Ya, hanya menjawab nomor 1. Misalnya ya, supaya rapi kita pakai numbering ini. Ya, numbering. Nah, misalnya nomor 1 belajar ya, belajar adalah misalnya apa. Kemudian pembelajaran misalnya adalah apa dan seterusnya ya. Ini bisa ditambahkan ke bawah. Ini kalau saya tidak sarankan ini digunakan untuk tidak disarankan kalau misalnya tugas Bismat ya, saya tidak sarankan untuk menggunakan online text ini ya, online text saya tidak sarankan, tapi kalau mau ya silakan. Nah, bisa juga kalau misalnya adik-adik mau menjawab dengan menggunakan video, silakan. Misalnya saya tinggal masukkan di sini linknya ya, di sini saya buat linknya, misalnya silakan nonton jawabannya di sini, misalnya silakan nonton jawabannya di sini. Ya sudah, sisa dibuat linknya, saya buat linknya, misalnya ini, saya link, ini linknya, link, oke. Nah, kita cari link dulu ya, misalnya kita masuk ke YouTube. Ini misalnya link jawaban, anggap ini linknya ya, link jawabannya. Ctrl C, kemudian kita masuk ke sini, ya silakan kita paste ke dalam ini, Ctrl V. Nah, kita kasih link di sini yang open in new window. Nah, create link. Sudah, nanti begitu dosennya memeriksa, nanti tinggal tinggal dibuat ini linknya. Nanti kalau dosennya memeriksa ya, ini akan terbuka. Ini yang akan terbuka nanti. Ya, seperti itu. Nah, silakan nonton jawabannya di sini, nanti ini akan terbuka. Kemudian berikutnya, kalau misalnya adik-adik punya jawaban itu dalam bentuk file PDF atau misalnya dalam bentuk foto, silakan diupload di sini. Jadi kita add, ini seperti cara upload di media sosial, choose file. Ya, kita tinggal pilih filenya, mau pilih file yang mana. Misalnya dia dalam bentuk PDF, anggap misalnya filenya, karena ini saya tidak batasi ya. Silakan diupload misalnya file foto lah. Oke, saya enter seperti ini. Oke, sudah masuk ini, sudah ada filenya. Sekarang sisa saya upload.
upload this file. Tadi sudah submission ya, misalnya sudah submission. Nah, ini kita bisa melakukan edit submission. Jadi misalnya tadi ada perubahan, kemudian bisa meremove ya, seperti itu. Nah, untuk pengumpulan tugasnya ini saya kira tugasnya mahasiswa itu hanya sampai di sini. Jadi setelah dia mengupload tugasnya, mahasiswa punya tugas itu sampai di sini saja. Sisanya dosen yang memeriksa dan mahasiswa cukup untuk mahasiswa cukup untuk mengikuti materi selanjutnya. Jadi saya kira untuk khusus untuk tugas ini, khusus untuk tugas sudah cukup, dan perlu saya sampaikan bahwa tugas satu ini akan menjadi prasyarat ya untuk masuk ke perkuliahan selanjutnya. Jadi misalnya untuk masuk ke topik 2, nanti topik 2 itu hanya bisa dibuka. Jadi topik 2 ini hanya bisa terbuka nanti kalau misalnya yang tugas satunya sudah diupload. Begitu seterusnya. Tugas 3 juga akan seperti itu dan seterusnya ke bawah. Yang ingin ditanyakan silakan diketik di kolom komentar bawah atau bisa diketik di dalam forum ini. Jadi di dalam forum kuliah atau bisa langsung ke grup WhatsApp ya. Jadi masuk ke dalam grup WhatsApp-nya. Saya kira cukup seperti itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.